Goyanganmu kali ini jauh lebih liar dari goyangan Dinar Candy sayangku. Dinar Candy? Iya, Memangnya kamu pernah bercinta sama dia? tentu. Bahkan satu hari sekali. Edi. Sudah pasti. Selain aku, tidak akan ada perempuan yang sudi bercumbu denganmu. Dono goblok. Dilihat itu tahu gini-gini saja. Bosen. Sama Don. Wih, Leonardo DiCaprio bangun pagi kali ini. Dono goblok. Lagi-lagi kau menggagalkan malam indahku bajingan. Selamat pagi Pak Dekan. Alah, Dono. Makanya jangan suka berkelana ke mimpi orang. Kemarin aku, sekarang Edi. Besok siapa lagi? Mimpinya Pak Dekan. Kopi di mau kupesankan. Ya kalau ini bentuk permintaan maafmu, oke lah. Sama gorengannya 3. Siap. Mbak Nur, kopi 1 rokok 5 ya. Wait, set. Cantik sekali makeup pagi ini Mbak Nur. Pasti Mbak Nur mau pergi kencan sama Pak Handoko ya? Satpam depan itu kan? Bus, kencan, mau kusiram. Wah, mantap kali ini. Karena perjamuan ini sudah lengkap, Pak Rudi, silahkan perkuliahan bisa kita mulai Pak Rudi ya. Yoi. Baik, para pengunjung kantin sekalian, mata kuliah pagi ini yaitu tentang konsep dasar filsafat. Saudara sekalian, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu tentang konsep dasar filsafat? Saya Pak, saya. Filsafat itu ada 3. Yang pertama, filsafat adalah tahu isi. Tampak kuning dan mengkilat dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan mie dan sayuran. Yang kedua, filsafat adalah lumpia. Sederhana, tapi mengenyangkan orang-orang yang lapar. Dan yang terakhir, filsafat adalah tempe goreng ini. Bagus, Edi. Pantas saja kau tidak segera lulus menjadi sarjana. Wih, manis. Mau kemana tuh? Nggak mau pakai tanda diantar? Kau pasti belum belajar Ajis Mesem. Makanya mereka jijik melihatnya. Mau pakai aji-aji Semar Mesem, pasti tidak ada yang mau betah dekat dengan Edi. Bau rambut pesing itu langsung menusuk hidung mereka. Ngomong-ngomong soal mahasiswi, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen di jurusan sebelah itu gimana ya kelanjutannya? Apa? Yang kemarin itu? Dengar-dengar, itu tidak ditindaklanjuti oleh kepala jurusan. Biasalah, lagi-lagi Citra itu harus diselamatkan. Citra. Tai. Kampus seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siapapun. Apalagi perempuan. Citra dari luar terlihat baik, aman, sejahtera, rukun, sentosa, bahagia. Tapi ketika masuk ke dalamnya, perempuan-perempuan di sini jadi was-was. Takut jadi korban selanjutnya. Dosen bajingan memang. Coba sekali-kali kau cabul. Pasti langsung. Baik, para sahabat mahasiswa sekalian, sekian perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dunia akhirat. Nanti malam akan ada tambahan jam perkuliahan. Silahkan datang ke apartemen Edi di pojok fakultas ini. Di kandang babi itu maksudmu? Ya, benar. Kandang babi milikku itu undangan terbuka untuk semua warga fakultas. Jika ada yang beruntung akan mendapatkan bonus yang menarik. Jadi
datanglah malam ini ke kandang babiku. Mari, mari. Aduh, maaf ya para tamu. Rumah sedang berantakan. Ya maklumlah, pembantuku itu sedang mudik. Alah, nggak apa-apa, Di. Pembantu di rumahku juga sedang mudik. Nggak betah kayaknya. Kayak mana mau betah? Kalau nggak pernah dibayar. Rudi. Laki-laki Dede yang datang ke kandang babimu ini, ya cuma 4 orang ini. Mau gimana lagi, Don? Cuma kalian berempat yang punya tiket VIP buat masuk ke sini. Daripada kita pusing mikirin orang yang masuk ke sini, lebih baik nyanyikan sebuah lagu untuk kita, Wan. Berlayar ke Depok di waktu pagi hari sambil menulis lirik untuk lagu pop. Bilangnya begini, maksudnya begitu. Kita abadi, yang fana itu waktu. Barangkali hidup adalah doa yang panjang, tapi oh sayang, doanya mesti seragam. Karena tak dapat kuungkapkan kata yang paling cinta, ku pasrahkan saja. Di dalam dia, aku tak ingin menangis. Menerka gerimis di sepanjang lorong itu, aku tak ada nyali. Oh Pak Sapati, aku ingin ngopi dengan sederhana di bulan Juni, dengan murid cantikmu di UI. Dulu mantan kekasihku selalu ketagihan kalau aku membacakannya puisi-puisi dari Pak Sapardi. Dia bilang aroma puisinya lebih adiktif dari nikotin rokok ketengan. Nah, iya. Kata orang-orang, puisi-puisinya memabukkan muda-mudi yang dah kasmaran. Entah berapa kandungan persen alkoholnya. Aku baru ingat. Kemarin pagi aku melihat beberapa mahasiswa senior jurusan sana mabuk hormat. Beyeh. Gelagatnya lebih menjengkelkan daripada gelagatmu kalau sedang teler, Her. Aku teler cuma beberapa jam, Don. Kalau mereka, telernya bisa sampai bertahun-tahun. Kata kunci kalau ketemu senior. Halo, Kak. Kak, siap Kak. Mohon maaf, Kak. Bodoh. Aku pernah membaca kutipan dari Bakunin bin Lenin bin Karl bin Hegel bin Paidi. Segala sesuatu yang berlebihan itu menyebabkan kecanduan. Kecanduan dapat menyebabkan kerusakan moral serta pemindahan kekuasaan dan yang lain-lain akan dirumuskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kandang Babi dalam Permabukan 2019. Senioritas tai anjing. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan aja nggak ada hierarkinya. Mereka mencoba menjadi Tuhan ternyata. Wait. Aku itu pernah ngobrol dari salah satu mereka ini. Katanya senioritas ini adalah upaya membentuk generasi yang gemilang. Iya, membentuk versi mereka. Dipijit, dipilin, dianyam, dipadatkan, lalu dibakar. Pola-polanya pasti sama. Ngomongnya saja yang menjunjung tinggi kemerdekaan hak. Padahal nyatanya nggak sama sekali. Kalau saja ada yang nguping obrolan kita malam ini, pasti mereka langsung bilang, beginilah gambaran mahasiswa yang tidak pernah kuliah. Pemikirannya cuma setengah-setengah.
Lebih baik kita main filsafat aja. Wah, mantap ini, boleh. Bangsa betul kok, Don. Habis semedi di mana kau? Memang kali ini kau nggak bisa dibilang bodoh, Don. Alah, beruntung kau hari ini. Ya besok, aku yang bakal menang banyak. Ayo lanjut lagi. Uang ini buat nyambung makan, Di. Bodo amat. Ayo lanjut lagi. Kita taruhan pacar kita. Aku Anya Geraldine. Apa-apaan? Mana bisa taruhan macam ini? Kenapa? Takut kau? Boleh, siapa takut? Aku taruhan lu cinta Luna. Ausel. Aku Vanessa Angel. Aku Marion Jola aja lah. Oke. Aku ingin ngopi dengan sederhana di Edi Gunawan, pangeran paling tampan sefakultas sudah datang. Tumben sekali kamu siang baru datang. Biasanya pagi-pagi sudah bikin heboh kantin. Tadi pagi itu aku ada meeting, Mbak Nur. Teman-temanmu kemana? Mahasiswa seperti mereka itu pasti jam segini masih tidur. Oh iya, Mbak Nur. Aku pagi ini mau ngutang ini sama ini. Utang. Kamu ingat gak utangmu itu di sini udah berapa? Dan numpuk. Kapan kamu mau bayar? Tenang, pasti aku bayar. Sebentar lagi aku akan dapat rezeki nomplok. Oh iya, gimana kemarin kencannya sama Pak Handoko? Dia kelepek-kelepek gak sama Mbak Nur? Kamu tahu, sebenarnya dia tuh udah punya istri. Dan rencananya aku bakal dijadikan istri keduanya. Gak enak sekali tuh Mbak Nur. Terus jawabannya Mbak gimana? Bingung aku, Di. Gak tahu harus jawab apa. Kalau mau jadikan yang kedua, tancap gas aja Mbak. Tapi syaratnya Pak Handoko harus minta izin dulu ke istri tuanya. Biar itu jadi urusan nanti, Di. Oh iya, aku kemarin dapat kabar dari Pak Handoko. Rektorat akan mengunci semua ruangan tak terpakai di fakultas. Dan mereka akan mengusir paksa mahasiswa sepertimu yang ada di dalamnya. Paling itu masih wacana aja Mbak Nur. Kalau mereka mau ngunci semua ruangan di fakultas ini, seharusnya sejak 7 tahun yang lalu mereka udah menguncinya. 7 tahun lalu itu belum ada akreditasi besar-besaran. Paling itu cuma kabar-kabar burung. Tenang aja lah. Oh ya, Siapa yang mengunci ruanganku di sana itu? Kenapa kamu ini? Ruangan gudang yang terbengkalai itu Pak, kamarku itu. Dengarkan aku. Ruangan itu gudang milik fakultas. Selama ini kamu tinggal di sana tanpa izin kan? Lalu kenapa sekarang mengaku-ngaku itu milikmu? Bajingan, aku tanya padamu Pak, siapa yang menguncinya? Aku yang mengujinya. Pak Dekan yang memberi perintah. Lalu mau apa kamu? Bajingan tengik kau Pak. Lalu aku harus duduk di mana setelah ini? Aku tidak punya tempat selain ruangan itu. Katakan pada babi atasanmu bahwa aku, Edi, ada mahasiswa yang harus diperhatikan olehnya. Bukankah babi seperti dia juga punya hati? Siapa yang kau sebut bajingan? Jaga mulutmu. Aku hanya menjalankan tugas dari atasan. Dan kau yang sebenarnya bajingan. Sudah untung dibiarkan tinggal di sana selama 7 tahun. Masih tidak tahu diri. Baiklah. Kamar kalian dikunci juga.
Lalu tidur mana kalian malam ini? Kita harus melawan, teman-teman. Tindakan rektorat kali ini tidak bisa kita biarkan. Bertahun-tahun kita tinggal di gudang-gudang itu, kita tidak pernah mendapatkan masalah. Lagian, ruangan yang kita pakai adalah gudang-gudang barang bekas yang tak berguna. Lalu kenapa kita sampai dipaksa diusir seperti ini? Ingat, kampus itu mempunyai kewajiban untuk mempedulikan mahasiswa-mahasiswa miskin seperti kita. Selama 7 tahun kita menjadi mahasiswa, kita tidak pernah mendapatkan beasiswa. Dan kita tidak pernah menuntut hal itu. Paling enggak, sebagai gantinya, kita diizinkan untuk tinggal di gudang-gudang tak berguna itu. Hei, Di! Mau kemana kau? Woi! Mau apa kau? Sangat gila. Pergi kau. Mau aku pukuli. Ngutang lagi. Kemarin ngutang, sekarang ngutang. Kamu tahu nggak? Nih, utangmu sudah numpuk banyak. Kapan mau lunasinya? Tenang, pasti aku lunasi. Tapi yang jelas, nggak sekarang. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ayo kita taruhan lagi. Kali ini aku benar-benar buntu. Biar uangku yang tinggal segini ini bertambah. Berani gak? Mau taruhan di mana kita? Jelas tidak mungkin di sini. Bakal mengundang perhatian satpam. Aku itu ada tempat gedung seram di dekat rektorat itu. Di sana sepi, tidak mungkin ada satpam yang ke sana. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Menang. Uangku malah habis. Ayo kita taruhan pacar lagi. Hah? Mana bisa begitu? Kemarin kan kau kalah. Kau nggak boleh mengaku pacarannya Geraldine lagi. Kalau begitu pacar baruku, Aura kasih. Ayo kita taruhan lagi. Biar uangku bisa balik semua. Nggak bisa begitu. Taruhan pacar ya pacar, nggak bisa diganti dengan uang. Iya. Kenapa? Takut kau? Ayo lanjut lagi.
Kau mulai curang. Buar. Tai! Mau kemana kalian? Ayo lanjut lagi. Ayo lanjut lagi, bajingan, Aduh. Apa ya? Ngamen. Ya. Aku harus ngamen. Karena ngamen ada cara yang paling gampang. Ya. Cuma dapat segini. Kalau ini buat sewa kos pasti nggak cukup. Kalau aku jambret, resiko yang paling parah pasti aku mati. Janganlah, aku nggak mau seperti itu. Ngomong-ngomong, kabarnya Edi gimana ya? Nggak jelas itu dia. Selamat malam para konglomerat. Ya, tapi ini orangnya. Soal kemarin, aku minta maaf ya. Udahlah, nggak usah dibahas. Ngapa kau kesini? Nggak tidur di gudang horor itu lagi? Ada makhluk yang lebih seram daripada setan-setan di sana, Wan. Tadi pagi, aku itu hampir disodomi sama orang gila di sana. Barang gua aja, aku tinggal semua. Ternyata ada juga yang nafsu melihatmu. Baik, bagaimana saudara Edi? Selain siomu, apa suka duka yang Anda alami di sana? Baik, Hedi Panca. Jadi, saat saya menemukan tempat itu, hawa-hawa dingin menusuk sudah terasa. Aroma-aroma semerbak tercium di mana-mana. Butuh waktu untuk menemukan tempat untuk beristirahat. Sampai pada akhirnya, saya menemukan tempat yang kosong. Saat saya mau tidur, tiba-tiba saya kebelet berak.
Terus ularnya gimana? Setelah saya berak, sisa berak itu saya tanam dengan harapan menjadi generasi yang gemilang dan mampu mengangkat harkat martabat kampus ini. Setelah itu saya kembali tidur. Saat saya merebahkan badan, tiba-tiba di leher saya ada yang bernafas. Badan saya tidak bisa bergerak, rasanya seperti ketindihan. Kejadian itu terjadi sangat lama, hingga menjelang subuh. Baru saya bisa tertidur. Baik, bagaimana pendapat Ki Joko Pintar selaku praktisi fisiologis terhadap kejadian ini? Ya, menurut saya pencernaan Edi ini tidak lancar. Jadi berak di waktu yang tidak diduga. Mungkin yang bernafas di leher Edi dan membuat badan Edi ketindihan itu terganggu dengan bau berak. Oke, terima kasih. Demikianlah, saudara-saudara, pesan yang dapat kita ambil adalah menjaga kesehatan pencernaan kita agar tidak berak sembarangan dan mengganggu makhluk lainnya. Saya, Heri Panca, masih di dunia lain. Aku mau cerita sesuatu. Apa? Tadi siang itu aku coba cari perlindungan. Aku ngamen di lampu merah dekat kampus itu. Ya, buat makan sehari-hari sama mengumpulkan uang buat sewa kos. Sampai petang aku tadi di sana. Hasilnya juga nggak seberapa. Sempat kepikiran buat jangkit juga tadi aku. Tapi nggak jadi. Aku rasa nasibku udah di ujung tanduk. Keadaan yang memaksaku seperti ini. Entahlah apa yang dirasakan emak bapakku kalau tahu anaknya gagal jadi mahasiswa di sini. Perjuangan kita belum selesai. Jangan jadi pengecut. Edi, kita ini memang miskin, terlantar, nggak punya masa depan yang jelas. Tapi setidaknya kita tidak pernah mengganggu orang lain. Itulah yang membuat kita punya idealisme yang kudu dipertahankan sampai mati sekalipun. Seenggaknya itu yang membedakan kita dengan babi-babi di luar sana. Wan, tapi semua orang di kampus juga menyebut kita babi. Beda dengan mereka. Kita ini adalah babi peranakan luar negeri. Babi yang berkualitas. Kenapa harus peranakan luar negeri? Ya, Orang-orang sini kan mendewakan spesies impor, Tom. babi-babi di luar sana itu tidak pernah mempedulikan nasib mahasiswa miskin seperti kita. Yang mereka tahu itu hanya makan, tidur, beol, terus mati. Dan cara satu-satunya untuk melawan mereka adalah kita harus mengadakan demo secara besar-besaran. Kita tuntut kampus karena tidak memenuhi hak kita sebagai mahasiswa miskin selama 7 tahun. Kita ekspos semua kebobrokan serta kebiadaban yang pernah dilakukan oleh mereka. Bagaimana? Setuju? Hidup babi luar negeri! Hidup! Hidup babi luar negeri! Hidup! Hidup babi luar negeri! Hidup! Bagus! Sepertinya aku punya cara lain. Besok aku sendiri yang akan menemui orang nomor 1 di fakultas kita. Siapa? Pak Dekan si babi putih itu? Ya, dia kan orang yang paling berkuasa di fakultas, Wan. Siapa tahu babi seperti dia juga punya hati. Kau mau ajak dia berdialog, dia nggak bakal ngerti bahasa manusia, Di. Kalau gitu, aku ajak dia ngobrol pakai bahasa filsafat perbabian. Gimana? Serahmu lagi, serahmu. Permisi, Pak. Saya mau silaturahmi sama Bapak. Silaturahmi. Sudah, tidak usah basa-basi. Ada keperluan apa kamu kesini? Sebenarnya saya mau tanya sesuatu, Pak.
mengenai kebijakan kampus yang mengharuskan setiap gudang itu dikunci. Bukankah ruangan-ruangan itu tidak terpakai ya Pak? Kenapa malah sekarang dikunci? Jadi begini Ed, mengenai hal itu, sekarang kampus sedang mengadakan akreditasi besar-besaran. Peningkatan mutu di semua aspek universitas sedang dilakukan. Adanya mahasiswa seperti kamu dan teman-temanmu yang belum lulus ini hanya akan menjadi benalu bagi kampus. Kalau kalian tidak dihilangkan, ya hanya akan merugikan kampus saja. Bukankah saya sebagai mahasiswa miskin ini juga punya hak yang harus dipenuhi oleh kampus ya Pak? Bahkan sejak 7 tahun yang lalu. Hak? Hak apa? Hak untuk berkuliah. Kalian sudah mendapatkan itu, tapi siapa yang tidak melakukannya? Bukankah itu pilihan kalian sendiri? Bukan itu maksud saya Pak. Maksud saya hak untuk menerima beasiswa secara penuh dan tidak membayar sepeser pun. Ya, orang-orang di fakultas ini pun tahu betapa miskinnya saya dengan teman-teman. Dan saya yakin Pak Dekan pun tahu dengan keadaan saya. Tapi kenapa kampus malah tutup mata ya Pak? Kalau mengenai beasiswa, itu bukan tanggung jawab saya. Kalau kamu memang mau menyalahkan, salahkan badan pengurus beasiswa kampus. Saya memahami hal itu Pak. Dan saya juga tidak akan menuntut lebih jauh. Sebagai gantinya, menggunakan gudang-gudang yang tidak terpakai itu bukankah sudah setimpal? Kalian memang diizinkan menggunakan gudang-gudang itu. Tapi sekarang kalian harus pergi. Bapak tegaskan lagi. Kalian di sini hanya akan menjadi benalu bagi kampus dan menghambat proses akreditasi. Mengenai mutu kampus ya Pak, adanya perpeloncoan yang dilakukan oleh senior kepada junior setiap tahunnya itu, apa itu tidak memengaruhi mutu kampus? Perpeloncoan apa? Saya tidak pernah menerima laporan semacam itu. Lalu, pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa dosen di sini Pak, apa itu juga tidak memengaruhi mutu kampus? Pelecehan seksual apa? Kamu jangan mengada-ada ya. Semua dosen di fakultas kita adalah dosen yang profesional. Tidak mungkin mereka melakukan hal semacam itu. Kalau saja Bapak mau membuka mata dan telinga, semua mahasiswa di sini sudah tahu kejadian itu Pak. Korbannya tidak hanya 1-2 mahasiswa saja. Dan kejadian itu selalu terulang tiap tahunnya. Buktinya saya tidak pernah menerima laporan semacam itu. Saksi dan korban itu sudah lengkap Pak. Bapak masih mau menuduh saya mengada-ada? Katakan intinya saja. Apa mau menyatakan semua ini? Kira-kira kalau saja kebobrokan kampus ini kita ekspos ke media massa, apakah itu juga akan memengaruhi mutu kampus kita Pak? Kalau kamu berani macam-macam, ingat, kampus punya kuasa penuh mengeluarkan mahasiswa sepertimu. Baiklah Pak, terima kasih. Di Prameswari ya? Anak filsafat angkatan 12. Edi? Ya, Edi. Hai. Kok penampilan kamu lusuh begini? Ya seperti inilah. Sokrates muda ini memang jarang mandi, Wit. Oke. Kamu apa kabar? Aku baik. Sepertinya dari penampilan kamu aku tidak perlu bertanya kabar ya? Ya beginilah. Oh ya. Kamu kok rapi sekali, Wit? Ada urusan apa kemarin? Kamu benar-benar nggak tahu kabar ya? Aku di sini dosen loh, dan ngajar di kelas kamu 1 minggu 1 kali. Oh ya? Iya. Kalau tahu kamu itu dosenku, aku akan selalu datang paling awal dan duduk tepat di depanmu. Kamu ada-ada aja. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana ini? Gimana kalau kita ngobrol di kantin aja sekalian aku traktir kamu makan? Tawaran yang menarik. Mari. Sungguh, Wit, ini porsi terbanyak dan terpuas yang pernah aku makan. Kalau kurang tambah aja. Jarang-jarang kan kamu traktir? Tapi aku masih nggak percaya loh, kalau sekarang kamu udah jadi dosen di sini. Padahal baru berapa tahun ya kamu lulus? Kamu tahu kan, aku dari dulu orangnya ambisius. Setelah lulus S2, aku coba ngelamar di sini dan diterima. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kabar dari sahabat-sahabat kita dulu? Agus, Wawan, Sinta, dan Andi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Kalau Agus sekarang sudah bekerja di Jakarta, kalau Wawan sudah menjadi jurnalis, kalau Sinta, aku dengar dia sudah menikah dan punya 1 anak, tapi sekarang sudah bercerai dengan suaminya. Dan kalau Andi setelah lulus kuliah dia langsung ke Kalimantan.
Aku jadi kangen Wit kalau inget-inget masa lalu dulu. Ya kalau kita habis kelas pasti kita nyanyi-nyanyi bareng. Dan kamu Edi, satu-satunya mahasiswa angkatan kita yang belum lulusan sekarang. Kamu kan tahu sendiri, aku itu cinta mati sama kamu sini Wit. Oke. Oh iya Wit, aku mau cerita sesuatu ke kamu. Ya ampun, kasihan sekali kamu. Kalau gitu, kamu harus segera cari kos. Sebenarnya aku juga berencana seperti itu Wit. Iya. Tapi aku nggak punya uang sama sekali. Kalau boleh, aku mau pinjam uangmu. Dan aku janji, setelah aku pinjam nanti, aku akan cari kerja dan aku akan lunasi semua hutang-hutangku ke kamu. Udah. Kamu bisa melunasi kapan-kapan. Sebentar. Ini. Aku ada uang 500.000, kira-kira cukup nggak? Itu kamu bisa buat cari makan dan cari kos sebelum kamu dapat kerja. Kankah ini terlalu banyak, Wit? No, it's okay. Kamu memang sahabat terbaikku, Wit. Terima kasih banyak ya. Aku janji, setelah ini aku akan cari kerja dan nanti kalau aku sudah sukses, apapun yang kamu minta bakal aku turuti. Kamu mau skincare, OOTD kekinian, atau kamu mau jalan-jalan ke luar negeri denganku, apapun lah kamu minta itu. Udah. Kamu bisa pakai uang itu baik-baik. Aku nggak bisa temenin kamu lama-lama di sini. Aku harus mengajar di kelas sebelah. Oke. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Oke. Terima kasih banyak ya, Wit. Ya. Okay. Dadah. Bye. Mbak Nur kesayangan Edi. Berapakah jumlah hutang Edi di sini, Mbak Nur sayang? Kamu lihat aja itu di buku hutang itu. Rp383.000. Hari ini semua hutangku aku lunasi, Mbak Nur. Nah, gitu. Kalau punya hutang tuh memang harus dibayar, Di. Kamu dapat uang dari mana ini? Dah, yang penting kan lunas hutangku. Nah, kembaliannya. Ntar. Nih. Kan gini enak. Besok-besok bisa hutang lagi. Yang penting harus dibayar. Gampang. Sepertinya aku memang sudah di ujung jalan. Tidak ada jalan lain selain itu. Ya, saya lebih baik tidur di sini sih, Pak. Kemarin itu saya mau tidur di gedung seram, mau saya terusin ya. Malah disodomi sama orang gila. Barang-barang saja saya tinggal di sana, Pak. Mabuk, mabuk. Yoi, Len. Wah, terima kasih ya, Pak. Ini buat Bapak. Ya, makasih ya. Hati-hati, Pak. Ayo. Ayo, Bran. I've been on alone, sing you a song.